tempat terbaik yang pernah ku singgahi. Hawanya mengingatkan aku pada kebahagiaan. Kota Solo atau dalam bahasa pemerintahan biasa juga disebut dengan sebutan Kota Surakarta, merupakan kawasan kecil yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Pemkot Solo memiliki 5 kecamatan, yakni Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, Serengan, Lawean, dan Banjarsari. 5 kecamatan tersebut terdiri dari 51 kelurahan. Kota Solo memiliki luas wilayah 44 km persegi dengan kepadatan penduduk sebanyak 12,220 jiwa per kilometer persegi. Surakarta sendiri merupakan pusat perekonomian di Jawa Tengah. Selain itu, Surakarta juga memiliki beberapa kebudayaan Nusantara dan juga tempat ikon wisata seperti Museum Keris, Keraton Kasunanan, dan juga Pasar Gede. Nah, apa aja sih isi dari 3 tempat ikonik yang ada di Surakarta tersebut? Penjelasan dari Museum Keris akan dijelaskan oleh Sofyan dan juga Ali. Museum Keris Nusantara merupakan sebuah museum yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman sejak 2013 lalu. Museum Keris Nusantara diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017. Museum Keris Nusantara terletak di eks gedung Rumah Sakit Manggunjayan, tepatnya di Jalan Bayangkara nomor 2, Sriwedari, Surakarta. Museum Keris Nusantara mendapatkan sertifikat dari Badan Internasional yang mengurusi masalah budaya, yakni UNESCO, karena dianggap sudah menghargai dan menjaga kekayaan budaya lokal. Museum Keris Nusantara menyimpan sekitar 409 koleksi keris dari berbagai jenis dan ukuran. Selain keris, museum ini juga mengoleksi 38 tombak dan benda-benda pusaka bersejarah lainnya. Museum Keris Nusantara terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama museum, pengunjung dapat mengisi daftar tamu sebagai administrasi. Selain itu, ada pula papan informasi penyebaran senjata di dunia. Selanjutnya di lantai 2. Di sini merupakan sumber literasi bab perkerisan. Sejumlah keris yang dihibahkan dipajang di sini berdampingan dengan informasi tentang eksistensi keris di masyarakat dan pengertian antonomi keris. Di setiap keris yang terpajang, pengelola juga memasang keterangan berupa jenis, dapur, pamor, tangguh, warangka, pendok, mendak, ukiran, serta asal koleksi. Beranjak ke lantai 3, terdapat diorama proses pembuatan keris di masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Ada pula gambaran rangkaian sesaji pembuatan keris yang dahulu dilakukan oleh para empu. Alasan kami memilih Museum Keris sebagai salah satu bentuk kebudayaan kota Surakarta karena keris merupakan senjata khas Indonesia yang sudah ada sejak dulu, dan dengan adanya Museum Keris ini menandakan bahwa keris patut atau harus dilestarikan, dirawat, dijaga, dan diperkenalkan kepada generasi penerus. Seperti pada museum-museum lain atau tempat wisata lainnya, pastinya pelonjakan turunnya minat wisatawan sangat berkurang dengan adanya pembatasan sosial pada masa pandemi seperti ini. Namun, museum ini tetap buka untuk siapapun yang ingin berkunjung di hari Selasa sampai Minggu
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya ada Keraton Kasunanan yang akan dijelaskan oleh Vira dan Alisa. Keraton Kasunanan merupakan sebuah kerajaan Jawa yang memerintah beberapa abad yang lalu dan menjadi ikon kota Surakarta Hadiningrat. Didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743. Keraton ini memiliki luas area sekitar 54 hektar dan banyak koleksi patung, senjata, dan pusaka kerajaan. Area di Keraton Kasunanan yang boleh dikunjungi publik salah satunya adalah pendopo besar di dalam Sasana Sawaka, di mana pertunjukan tari disuguhkan di tempat itu. Ketika masuk Sasana Sawaka, pengunjung harus melepaskan alas kaki dan berjalan dengan kaki telanjang di hamparan pasir yang diambil langsung dari Pantai Parangkusumo dan Gunung Merapi. Selain itu, ada juga museum yang ada di dalam kawasan Keraton Kasunanan. Di sana terdapat berbagai koleksi kerajaan seperti kereta kencana, tandu, patung, senjata kuno, dan beberapa koleksi lain. Keraton Kasunanan merupakan salah satu tempat bersejarah yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya sebagai bukti sejarah dan pelestarian budaya Jawa. Selamat siang Bapak, kami dari mahasiswa salah satu universitas di Solo mau nanya-nanya sedikit tentang keraton. Nah, kalau boleh tahu Pak, siapa sih yang sebagai raja di keraton kali ini? Yang bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat pada saat sekarang ini yaitu sahandap sampeyan dalem ingkang sinuhun Kanjeng Sri Susunan Pakubuwono Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sedin Panotagama ingkang jumeneng kaping 13 atau Raja Solo Sri Sunan Pakubuwono yang ke-13. Lantas untuk pandemi kali ini bagaimana pariwisata untuk yang mau ke keraton itu seperti apa Pak? Apakah ada perubahan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi? Ya, mengenai kunjungan wisatawan di Museum Keraton Surakarta Hadiningrat sebelum dan sesudah ada beberapa perbedaan yang mana kesemuanya itu mematuhi peraturan protokol kesehatan yang mana sudah kita lakukan sejak pembukaan museum pada masa pandemi ini. Kita menekan prokes atau protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, kemudian juga istilahnya juga social distancing. Ini sudah kita terapkan di mana kesemuanya itu untuk memberikan nilai-nilai kenyamanan dan kesehatan dan tidak terjadi klaster yang baru. Jadi kita juga memakai penerapan protokol kesehatan. Kalau dulu sebelum pandemi corona, tentu aja juga di Keraton Solo ada banyak hal yang mungkin harus kita patuhi. Mungkin tidak memegang benda-benda koleksi, kemudian juga ada beberapa kaitannya dengan wisatawan yang rentan sakit juga mungkin ada himbauan juga, sehingga ada beberapa mengenai kaitannya dengan protokol kesehatan baik dan sesudahnya. Jadi kesemuanya itu menyangkut pada kesehatan juga. Untuk jumlah wisatawan apakah dikurangi atau bagaimana Pak selama pandemi Pak? Untuk kunjungan wisatawan ini kan selama pandemi corona juga kan mengalami banyak penurunan ya. Tidak seperti tahun-tahun dulu sebelum pandemi corona di mana grafik kunjungan juga bisa dikata-artikan memang ada sedikit penurunan, tapi yang jelas sudah berjalan bagus, sudah mendekati grafik normal, dan ini semuanya masing-masing punya kesadaran untuk saling menjaga jarak, kemudian juga tidak melakukan kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran
protokol kesehatan. Jadi tetap semuanya berjalan seperti biasanya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Udah. Makasih ya, Pak. sama-sama. Baik, ini merupakan salah satu warisan budaya dari Kota Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan warisan budaya ini bersifat intangible. Sekian dari kami, terima kasih. Mendatangi sebuah tempat tentu saja kurang lengkap jika tidak adanya wisata kuliner. Nah, Pasar Gede adalah salah satu rekomendasi yang tepat untuk kalian datangi. Maka dari itu, kami mengajak kalian untuk berkeliling dan juga memperkenalkan salah satu makanan yang dijual di sana. Sesuai dengan namanya, Pasar Gede ini adalah pasar terbesar yang ada di Surakarta, yang berada di Balai Kota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman. Bangunan Pasar Gede ini dirancang oleh arsitek asal Belanda yang bernama Insinyur Thomas Karsten. Pasar Gede ini juga menampung banyak pedagang yang menjual berbagai banyak dagangan. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh warga Kota Solo ada di Pasar Gede. Contohnya seperti sayuran, daging, dan makanan yang jarang kita temui yaitu lenjongan. Lalu lenjongan sendiri merupakan salah satu jajanan khas dari Kota Surakarta yang berawal dari pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1900-an. Makanan ini terdiri dari beberapa banyak makanan sendiri yang terdiri dari tiwul, getuk, sawut, klepon, ketan hitam, ketan putih, cenil, grontol, jadah londo, waji, jenang, dan brambang asem. Biasanya makanan ini ditaburi dengan kelapa parut dan gula Jawa cair. Biasanya kita dapat membelinya dengan harga 5.000 saja per bungkusnya. Lenjongan ini kebanyakan terdiri dari bahan baku singkong. Pada masa penjajahan Belanda, saat rakyat menderita, mereka menciptakan kreativitas dengan mengolah singkong untuk mengisi perut. Sekian dari kami, terima kasih.